Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun memasuki menara Xiansheng dan memberitahu istrinya dan semua orang tentang masalah ini. Tidak boleh menyebutkan praktiknya sendiri kepada siapapun. Dan itu adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, ucap Tan Yun. Mendengar ini, mata indah Tuoba Yingying menunjukkan sedikit ketakutan. Tuan, jika Suan Yuanru adalah reinkarnasi dari patriark klan spiritual, maka begitu dia membuka ingatannya, itu akan menjadi bencana bagi kita di masa depan. Anda juga tahu bahwa saat itu ketika Anda berada di alam yang sama dengannya, Anda bertarung dengannya selama 3 tahun sebelum Anda mengalahkannya. Tuan, Anda harus berpikir 2 kali, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, aku telah mengambil keputusan, untuk saat ini. Aku tidak ingin membunuhnya. Bahkan jika aku ingin membunuhnya, aku akan melawannya sampai mati, tapi tidak sekarang," ucap Tan Yun. Kemudian Tan Yun mundur dari Menara Suci Abadi, terbang keluar dari Istana Tuan Kota, berubah menjadi seberkas cahaya, dan langsung menuju keluar kota. 1 jam kemudian, Suanyuan Changfeng membawa 2 jenderal abadi lainnya yang masih hidup, 8 letnan, dan 10 jenderal utama, 50.000 kepala abadi, dan 1,2 juta tentara abadi berkumpul. Kemudian, dia memimpin para prajurit ke Ngarai untuk menambang 10.000 pilar batu. 4 jam kemudian, seberkas cahaya ungu turun dari langit dan mendarat di tahap abadi kehidupan dan kematian. Segera, Tan Yun melepaskan rasa keabadian yang sebanding dengan urutan ke-10 dari alam kekaisaran, meliputi kota luar, dan suara nyaring memasuki telinga orang yang tak terhitung jumlahnya. "Saya adalah paviliun surgawi dari kota Praja Sishu, saya Tan Yun, saya tidak mati, saya kembali sekarang. Jika Anda menganggap saya Tan sebagai teman, segera beritahu semua orang di luar kota untuk datang ke Sendai, di mana Tan memiliki sesuatu yang penting untuk diumumkan," ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, orang-orang di kota luar benar-benar mendidih. "Ya Tuhan, apakah Anda mendengar itu? Bos Tan tidak mati, dia kembali sekarang." "Iya, aku juga mendengarnya, itu memang suara Bos Tan, hahaha, ada obat mujarab hukuman berkualitas tinggi yang bisa dibeli. Ikuti instruksi Bos Tan, beritahu seluruh kota luar, dan biarkan semua yang abadi ayo." Dalam waktu setengah hari, berita tentang kehidupan Tan Yun segera terlihat. Itu diteruskan dari 10 menjadi 10, dan menyebar di kota-kota luar. Sebanyak 1 miliar makhluk abadi, seperti gelombang hitam pekat, bergegas menuju teras kehidupan dan kematian abadi. Ketika malam tiba, semua makhluk abadi di luar kota melayang di udara di sekitar teras abadi, menatap Tan Yun. "Bos Tan, kamu benar-benar tidak mati, itu bagus, apakah kamu akan menjual kami obat mujarab hukuman terbaik?" "Iya, Bos Tan." "Bos Tan, kemana saja kamu selama lebih dari 10 tahun? Kamu tahukah kamu, pada awalnya kami mengira kamu sudah mati, tetapi itu sangat menyedihkan." "Itu benar, biaya kerusakan mental Bos Tan, kamu harus memberikannya. Hehe, berikan saja eliksir hukuman berkualitas tinggi." Kemudian, para abadi tertawa bahagia. Bagi mereka, itu adalah kabar baik bahwa Tan Yun telah hidup kembali, dan itu mengurangi kekhawatiran mereka tentang situasi Suanyuan Xiancheng saat ini. Mereka tahu bahwa Jenderal Suanyuan sudah mati, dan Jenderal Sima dan Jenderal Suge telah membelot. Dan 9 jenderal yang tersisa juga melarikan diri dengan 90 juta tentara abadi. Suanyuan Xiancheng hari ini telah jatuh dari masa kejayaannya, dan telah hancur berantakan dan berubah menjadi berantakan. Sebelum Tan Yun tiba di luar kota, para dewa ini gelisah di dalam hati mereka, takut suatu hari nanti pasukan musuh yang kuat akan datang di bawah kota dan menerobos formasi pertahanan dan masuk. "Semuanya, diamlah," ucap Tan Yun melihat sekeliling pada semua orang, dan begitu dia selesai berbicara, para abadi menjadi diam. Tidak ada keraguan bahwa siapapun yang memiliki prestise tertinggi di luar kota adalah Tan Yun. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan melihat sekeliling ke kerumunan yang padat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Mulai hari ini dan seterusnya, untuk sementara saya akan mengambil alih jabatan jenderal. Seperti yang Anda semua tahu, Suanyuan Xiancheng dalam bahaya sekarang, dan 9 jenderal sedang dalam bahaya, seperti anjing dengan 90 juta yuan, para prajurit meninggalkan Suanyuan Xiancheng dan menginjak-injak kepercayaan pemilik kota.
Ini bahkan lebih diinjak-injak, kepercayaan Anda pada mereka. Meskipun mereka telah pergi, Suanyuan Xiancheng saya masih akan berdiri di dataran dan tidak akan pernah runtuh selamanya, ucap Tan Yun. Semua orang mendengar kata-kata itu dan memandang Tan Yun dengan tidak percaya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa bos Tan asli yang sekarang berubah, telah menjadi satu-satunya jenderal di kota. Tan Yun berkata dengan keras, dan juga, Tuan Tan memberitahu semua orang bahwa Jenderal Suanyuan, paman penguasa kota, dia tidak mati, dan dia akan kembali di masa depan, ucap Tan Yun. Ketika para abadi mendengar kata-kata itu, mereka bersorak gembira, jelas Suanyuan Hausora memiliki banyak prestise di hati mereka. Setelah Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, dia berkata dengan wajah lurus. Hari ini, saya di sini untuk merekrut pasukan, membangun kembali tentara abadi, melindungi kota abadi Suanyuan saya, dan melindungi tanah air kami, ucap Tan Yun. Ternyata daya tarikku sangat kuat, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun berseru dalam hatinya, lebih dari 50 juta orang sudah berdiri di teras kehidupan dan kematian abadi. Dan para abadi di sekitar Sendai masih berteriak untuk bergabung dengan tentara. Terima kasih atas cinta kalian semua untukku, Tan Yun berkata dengan keras. Syarat minimum untuk merekrut pasukan kali ini bukanlah peringkat ke-6 alam hukuman, minimum tidak boleh lebih rendah dari peringkat ke-8 alam hukuman, ucap Tan Yun. Apakah tidak mungkin bagi jenderal untuk bergabung dengan tentara sebelum peringkat ke-6 alam hukuman, mengapa itu tidak bisa dilakukan sekarang? Iya, jenderal, Anda akan setuju untuk membiarkan kami bergabung dengan tentara, kami ingin mempertahankan tanah air kami dengan Anda. Melihat keabadian yang antusias, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam sebelum berkata, ingat, ranahnya terlalu rendah, medan perang adalah pemborosan hidup, dan mereka yang gagal mencapai ranah hanya akan menambah korban. Saya ingin membangun pasukan abadi yang tak terkalahkan dan tak terkalahkan untuk menyapu tanah yang ditinggalkan, jadi jika Anda ingin bergabung dengan tentara, maka Anda harus berlatih keras. Sekarang mereka yang berada di bawah peringkat ke-8 alam hukuman, tinggalkan tahap abadi hidup. Dan mati dengan cepat, setelah beberapa saat, hanya ada 1,8 juta orang yang tersisa di tahap kehidupan dan kematian abadi. Dengan kata lain, hanya ada orang-orang ini di seluruh kota terluar yang wilayahnya berada di atas peringkat ke-7 alam hukuman, dan wilayah tertinggi hanya peringkat ke-11 alam hukuman, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Tan Yun melonjak ke langit, kesadaran abadi menyelimuti lebih dari 1,8 juta orang di tahap kehidupan dan kematian abadi. Dia melihat dunia semua orang di matanya dan berkata dengan keras. Mereka yang alam hukuman peringkat 8 bisa mendapatkan 4 eliksir hukuman berkualitas secara gratis. Peringkat 9 bisa mendapatkan 3 eliksir hukuman berkualitas tinggi secara gratis. Peringkat ke-10 akan mendapatkan 2, dan peringkat ke-11 akan mendapatkan 1. Begitu kata-kata ini keluar, lebih dari 1,8 juta orang sangat bersemangat. Dan miliaran makhluk abadi melihat lebih dari 1,8 juta orang, dan menjelaskan apa yang membuat iri di mata mereka. Jenderal, apakah kota Sishutiange Anda masih buka? Jika demikian, apakah Anda masih akan menjual obat mujarab hukuman terbaik? Ya, Jenderal. Semua makhluk abadi bertanya berturut-turut. Tan Yun menatap kerumunan dan berkata, paviliun surga kota Sishu masih akan dibuka, tetapi tidak ada obat mujarab yang akan dijual lagi. Sama seperti semua orang kecewa, kata-kata Tan Yun berikutnya membuat semua orang bersemangat. Tan Yun berkata dengan keras, mulai sekarang, saya akan membiarkan penjaga toko Chu Xiaosa mengambil alih paviliun Sishu Zentian lagi. Selain ramuan hukuman berkualitas tinggi yang dibagikan kepada tentara abadi, saya masih memiliki lebih dari 20 juta. Selama kalian, siapapun yang naik ke peringkat ke-7 dari alam hukuman pertama dapat pergi ke paviliun surgawi kota Sishu, dapatkan 1 secara gratis, dan kemudian masuk ke kamp militer setelah dipromosikan ke peringkat ke-8. Pil sudah cukup untuk mereka yang dipromosikan ke peringkat ke-7 dari alam hukuman selama lebih dari 30 tahun. Di masa depan, ketika kita mengalahkan musuh, saya akan memberi Anda banyak pemurnian, ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, salah satu abadi berteriak, terima kasih, Jenderal. Segera, semua orang berteriak serempak, terima kasih banyak Laksamana. Kemudian, sebagai rasa terima kasih dari semua yang abadi, Tan Yun memimpin 1,8 juta tentara abadi dan terbang dengan perkasa menuju barak di bagian dalam kota. Setelah kembali ke barak,
Tan Yun memberi mereka produk terbaik obat mujarab dan membiarkan tentara abadi mundur dan berlatih. Keesokan harinya, setelah menerima perintah dari Tan Yun, Chu Xiaosha kembali ke paviliun kota Sishu. Yang mengejutkan Tan Yun, Xuan Yuanlinger dan Chu Xiaosha mampu bernegosiasi dengan sangat baik. Dia bahkan pergi ke paviliun Tiange di kota Sishu untuk membantu. Xiao Yu dan Axian yang sebelumnya berkultivasi di Menara Suci Tan Yun, juga pergi ke paviliun surgawi kota Sishu. Sebelum Chu Xiaosha pergi, Tan Yun meminta Chu Xiaosha untuk membantu penduduk kota menambang 32 jenis biji dari sebelumnya. Dia ingin memperbaiki senjata ajaib ruang waktu yang besar, dan mencoba membiarkan sebanyak mungkin tentara abadi memasuki budidaya. Karena sebelumnya, senjata sihir ruang dan waktu yang digunakan oleh Refiner Guild untuk prajurit abadi hanyalah senjata abadi berkualitas tinggi, dan mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan prajurit abadi dalam waktu singkat. 3 hari kemudian, Xuan Yuan Changfeng kembali ke istana Tuan Kota dengan 10.000 pilar batu, dan menyerahkan pilar batu itu kepada Tan Yun. Saudara Tan Xian, saya dengar Anda hanya merekrut lebih dari 1,8 juta tentara abadi. Xuan Yuan Changfeng mengerutkan kening. Dengan para veteran, kami hanya memiliki 3 juta tentara, bagaimana kami bisa bersaing dengan kota yang ditinggalkan? Dan juga abadi tingkat tinggi, ucap Changfeng. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum ringan. Para prajurit itu baik, tidak lebih, beri saya 3 juta tentara yang baik, dan saya dapat menghancurkan musuh 30 miliar, ucap Tan Yun. Hahaha, saudara Tan Xian adalah sangat keras, Xuan Yuan Changfeng selesai berbicara. Hehe, saudara Tan Xian, di mana sepupumu, Anda membiarkannya keluar, saya ingin mengobrol dengannya. Jika tidak, biarkan saya memasuki peri Anda, aku dapat menemukannya di menara, ucap dari Changfeng. Setelah mendengarkan, Tan Yun menggelengkan kepalanya, Yingying sedang mundur, jadi dia tidak bisa diganggu olehmu. Oke, aku akan memperbaiki formasi, aku tidak punya waktu untuk menemanimu, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun dalam depresi Xuan Yuan Changfeng, dia memasuki paviliun VIP. Setelah Tan Yun datang ke lantai 3, dia mengorbankan menara suci abadi, dan kemudian, dengan cincin abadi yang berisi 10.000 pilar batu, memasuki lantai 66 dari menara suci abadi. Setelah itu, Tan Yun duduk bersila, sambil mundur dan berkultivasi, dia memanipulasi 11 pedang primordial, dan mulai menggambar pola di pilar batu satu persatu. Setelah Tan Yun menghabiskan 3 bulan di menara, dia berhasil menyempurnakan 10.000 formasi. Masing-masing dari pangkalan formasi setebal 10 kaki dan 1.000 kaki diukir dengan skala besar, yang sangat hidup dan sangat indah. Sudah waktunya untuk mengatur formasi pertahanan Wanlong, mulut Tan Yun menarik busur yang menawan. Tan Yun meninggalkan paviliun VIP dan muncul di istana Tuan Kota. Xuan Yuan Changfeng, yang sedang menunggu di luar pintu, berkata dengan rasa ingin tahu, Saudara Tan Xian, biarkan saya melihat formasi halus Anda, ucap Changfeng. Setelah itu, Xuan Yuan Changfeng memanipulasi kesadaran abadinya ke dalam cincin abadi dengan 10.000 basis formasi. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Saudara Tan Xian, setiap basis formasi Anda penuh dengan sisik, tetapi setiap basis formasi penuh dengan sisik, sisik pada itu tidak persis sama. Apa sebenarnya pola yang kamu ukir? Skala macam apa itu, ucap Changfeng. Tan Yun berkata sambil tersenyum, pola sisik naga, ucap Tan Yun. Oh, Xuan Yuan Changfeng menjawab dengan pemahaman yang samar, lalu menatap Tan Yun dengan memohon, Saudara Tan Xian, saya benar-benar merasa kasihan pada Yingying. Keindahan gunung es, jika aku tidak bertemu selama 3 hari, tolong biarkan aku bertemu dengannya, tolong, ucap Changfeng. Tan Yun menghela nafas dan berkata dengan tulus, dia benar-benar tidak cocok untukmu, ucap Tan Yun. Hei, Tan Yun, apakah kamu menganggapku serius, saudara? Xuan Yuan Changfeng berkata dengan wajah tegas. Saya bersedia memperkenalkan saudara perempuan master kota saya yang cantik dan tak tertandingi kepada Anda. Apakah menurut Anda saya cukup untuk Anda? Dan Anda tidak mau membiarkan saya bertemu sepupumu, ucap Changfeng. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, Yingying, bicaralah dengan Changfeng, ucap Tan Yun. Detik berikutnya, Tuoba Yingying yang mengenakan gaun putih mengalahkan salju, disertai dengan aroma seorang perawan, keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Matanya yang indah menatap Xuan Yuan Changfeng dengan dingin dan berkata, ikuti aku, ucap Yingying. Kemudian, Tuoba Yingying berbalik dan berjalan menuju taman belakang, suara Tan Yun terdengar di benaknya,
Ying Ying, aku tidak akan ikut campur dalam masalah antara kamu dan aku. Anda tidak boleh berprasangka buruk terhadapnya karena dia adalah adik laki-laki ketiga Suan Yuanru, ucap Ying Ying. Bawahan tahu, ucap Ying Ying. Chang Feng datang ke taman belakang tempat roh peri berhantu. Nona Ying Ying, sebelum Suan Yuan Chang Feng selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Tuoba Ying Ying segera setelah dia membuka mulutnya. Saya tidak pernah berpikir untuk menikahi seorang pria suatu hari nanti, dan sekarang saya tidak akan melakukannya, ucap Tuoba Ying Ying. Pertama dan selesaikan apa yang harus saya katakan, ucap Suan Yuan Chang Feng menatap Tuoba Ying Ying dengan kelembutan di matanya. Tuoba Ying Ying mengerutkan bibirnya dan menganggukkan kepalanya. Suan Yuan Chang Feng memandang Tuoba Ying Ying dengan penuh kasih sayang, dan berkata dengan lembut, ketika saya berada di pesawat fana, saya tidak tertarik pada wanita manapun di benua Changling. Setelah terbang ke 9 surga Hongmeng, saya juga bertemu ada banyak wanita yang menyukaiku, tetapi aku masih menolak semuanya. Sejak pertama kali aku melihatmu, jantungku berdetak sangat kencang, dan pikiranku penuh dengan penampilanmu. Aku tidak memintamu segera jatuh cinta padaku, aku hanya memintamu untuk memberiku kesempatan untuk melindungimu. Aku, Suan Yuan Chang Feng, bersedia menghabiskan seluruh hidupku untuk melindungimu, ucap Suan Yuan Chang Feng. Mendengar ini, mata dingin Tuoba Ying Ying berangsur-angsur mereda, dan dia menyaksikan melihat pemuda luar biasa di depannya. Dia berkata dengan lembut, ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan kepada Anda. Saya tidak ingin Anda membuang waktu untuk saya, jika Anda tidak membicarakannya di masa depan, aku tidak akan menyukaimu. Selamat tinggal, ucap Tuoba Ying Ying. Tuoba Ying Ying berbalik dan berjalan pergi selangkah demi selangkah. Suan Yuan Chang Feng memandang Tuoba Ying Ying dan berkata, Ying Ying, aku akan membuatmu jatuh cinta padaku, ucap Chang Feng. Tuoba Ying Ying datang ke tubuh Tan Yun, dan Tan Yun berkata, Chang Feng baik, tetapi kamu benar-benar tidak bisa saling mencintai. Meskipun aku tahu kamu tidak punya hati, tetapi kamu memiliki emosi, jika kamu hanya jatuh cinta dengan seseorang itu sangat sulit. Namun, aku masih sangat takut suatu hari nanti, Anda akan jatuh cinta padanya. Jika Anda benar-benar jatuh cinta, itu akan menjadi kemalangan Anda. Kle surgawi Anda adalah kekasih alam semesta, jika Anda jatuh cinta padanya pada akhirnya, Anda akan menderita selamanya. Apakah kamu mengerti, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Tuoba Ying Ying menganggukkan kepalanya, memberikan senyum yang langka, dan berkata melalui transmisi suara, dalam hatiku, Tuan adalah pria paling menarik di dunia, aku telah bersamamu selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan aku tidak punya cinta untuk Anda, bagaimana aku bisa jatuh cinta dengan Chang Feng, ucap Ying Ying. Tan Yun berkata, sulit untuk mengatakan tentang perasaan, singkatnya, Anda tidak hanya bawahan saya, tetapi juga saudara perempuan saya di hati saya tidak mau kamu tidak bahagia, ucap Tan Yun. Ying Ying mengerti. Setelah Tuoba Ying Ying berbicara dengan lembut, dia menghilang begitu saja, memasuki menara suci abadi di telinga Tan Yun, dan kemudian mundur untuk berlatih. Saudara Tan Xian, Suan Yuan Chang Feng terbang di depan Tan Yun dengan semangat tinggi. Aku telah memutuskan bahwa aku hanya akan mencintai Ying Ying dalam hidup ini. Jika dia tidak menikah denganku, aku akan menunggu selamanya, ucap Chang Feng. Tan Yun menatap Suan Yuan Chang Feng dengan tatapan tulus. Chang Feng tidak mengatakan apa-apa, tetapi berharap Suan Yuan Chang Feng akan mundur dari perasaan Ying Ying. Tan Yun tersenyum dan berkata, ini bukan hanya angan-angan tentang hubungan, oke, ayo, bantu saya mengatur formasi, ucap Tan Yun. Pada bulan berikutnya, dengan bantuan Suan Yuan Chang Feng, Tan Yun menempatkan formasi. Basis formasinya adalah didistribusikan di bumi di sekitar kota abadi Suan Yuan. Kemudian, Tan Yun membawa Suan Yuan Chang Feng kembali ke istana Tuan Kota dan langsung menuju puncak Gunung Suci Suan Yuan. Setelah tiba di puncak Gunung Suci Suan Yuan, Tan Yun mengorbankan tablet batu setinggi 10.000 kaki dan berdiri di puncak-puncak. Segera, di bawah tatapan penasaran Suan Yuan Chang Feng, Tan Yun menggambar ratusan ribu garis di monumen dengan pedang di tangan. Saudara Chang Feng, selanjutnya, saya akan membiarkan Anda menyaksikan pemandangan spektakuler yang belum pernah Anda lihat sebelumnya, ucap Tan Yun sambil tersenyum. Belum pernah melihat pemandangan spektakuler sebelumnya, ucap Suan Yuan Chang Feng berkata dengan tidak setuju. Tetapi ketika adegan berikutnya muncul di hadapannya, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun karena terkejut. Wan Long membubung, mengendarai angin dan ombak untuk mengatur dunia, ucap Tan Yun.
Tan Yun tersenyum dan bergumam dengan suara rendah. Tiba-tiba, suara nyanyian naga bergema di langit dan bumi datang dari tablet batu. Suara auman naga datang dari puncak gunung suci Suanyuan, seperti gelombang tak terlihat, memancar dari segala arah ke barat, menutupi seluruh Suanyuan Xiancheng yang luas. Apakah itu 3 juta tentara di tentara atau miliaran abadi di luar kota? Mereka semua berpikir bahwa naga itu akan datang, dan bergegas keluar dari barak dan pavilion, menatap ke langit. Raungan naga itu sangat tinggi dan keras, kenapa aku tidak bisa melihat naga itu? Ya, bagaimana dengan naga itu? Ketika semua orang bingung, fondasi formasi terkubur di sekitarnya, area Suanyuan Xiancheng berubah saat ini. Di setiap pangkalan formasi setebal 10 kaki dan setinggi 1000 kaki, sepotong pola sisik naga mekar dengan tirai cahaya keemasan, dan kemudian, di dalam setiap pangkalan formasi, seekor naga yang penuh paksaan dan tidak bisa dinodai keluar nyanyian. Aurem, aurem. Pada saat ini, 10.000 naga meraung serempak. Saat berikutnya, di mata semua orang yang terkejut dan bersemangat, mereka melihat pemandangan paling indah dan mengejutkan yang pernah mereka lihat sampai hari ini. Semua orang dapat melihat bahwa naga emas dengan panjang puluhan ribu meter terbang di langit di atas Suanyuan Xiancheng. Kapal pesiar Wanlong. Wanlong menari dan terbang. Wow, di puncak gunung suci Suanyuan, Suanyuan Changfeng menatap pemandangan yang mengejutkan di langit, dan berseru, "Saudara Tan, ini benar-benar spektakuler. Saya belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, apakah ini arai pertahanan Wanlong? Ini sangat indah dan mengejutkan," ucap Changfeng. Pada saat yang sama, di luar kota Fangxi, di luar paviliun Tiange di kota Sishu, Chu Xiaosa dan Suanyuan Linger berdiri berdampingan seperti anak laki-laki dan perempuan emas, menyaksikan pemandangan menakjubkan di langit. Ini seharusnya seseorang yang mengatur formasi hebat untuk melindungi kota, ucap Suanyuan Lianger. Wanlong bernyanyi dengan bangga di langit. Suanyuan Linger berkata dengan gembira, "Tarian naga senja sangat indah," ucap dari Suanyuan Linger. "Itu tidak sebagus kamu," ucap Chu Xiaosa. "Mulut yang buruk," ucap Suanyuan Linger. Tidak lama kemudian, hantu 10.000 naga emas menghilang di atas Suanyuan Xiancheng, sebuah kota. Di puncak gunung suci Suanyuan, Tan Yun melihat ke samping ke arah Suanyuan Changfeng yang telah pulih dari pemulihannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. "Buka metode melindungi kota, saya akan memberitahu Anda sekarang, setelah Anda mengingatnya, ketika kota tuan dan Jenderal Suanyuan kembali, Anda beritahu mereka lagi, ingat, jangan beritahu orang luar, bahkan pelayan rumah penguasa kota, atau jenderal militer manapun. Hati untuk menyakiti orang lain sangat diperlukan, dan hati untuk membela orang lain sangat diperlukan, jika ada kesalahan, begitu metode pembukaan formasi pertahanan menyebar ke telinga musuh, konsekuensinya tidak terbayangkan," ucap Tan Yun. Mendengar ini, Suanyuan Changfeng menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saudara Tan Xian, jangan khawatir, saya mengerti," ucap Changfeng. Setelah menganggukkan kepalanya, Tan Yun menunjuk ke prasasti batu 10.000 kaki yang berdiri di atas gunung suci Suanyuan, dan menjelaskan, prasasti ini adalah mata dari arai besar Wanlong menjaga kota. Untuk membuka larangan pembukaan ini memiliki fungsi penyalinan, cukup buat token, lalu salin larangan pembukaan ke token. Token itu kemudian ditetesi darah untuk mengenali tuannya, jika kamu ingin meninggalkan formasi besar, kamu hanya perlu mengaktifkan token, dan gerbang formasi besar akan muncul di layar formasi yang luas, dan kamu bisa pergi, ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan, Suanyuan Changfeng berkata dengan penuh semangat, "Saya mengerti," ucap Changfeng. Tan Yun berkata, "Saya ingin pergi keluar kota Fangxi untuk melihat berapa banyak dari 32 jenis biji yang digunakan untuk memperbaiki senjata ajaib ruang dan waktu telah ditambang," ucap Tan Yun. "Oke, saudara Tan Xian, kamu pergi." Suanyuan Changfeng tersenyum dan berkata, "Aku akan membuat token, dan omong-omong, membuatkan untukmu," ucap Changfeng. Tan Yun berkata, "Aku tidak membutuhkannya, tapi kamu bisa membuat 7, ucap Tan Yun. 7? Suanyuan Changfeng tercengang, "Apakah kamu tidak menginginkannya? Jadi apa yang Anda inginkan 7, ucap Changfeng. "Saya punya 7 istri, ucap Tan Yun. "Apa, 7 istri?" Suanyuan Changfeng memutar matanya, "Aku akan pergi, banda anak sangat menyenangkan. Bagaimana dengan saudara-saudara? Cepat untuk memperkenalkan kepada saya," ucap Suanyuan Changfeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tan Yun berkata, "Mereka masih mundur.
Saya berjanji kepada Jenderal Suanyuan terakhir kali untuk memperkenalkan mereka kepadanya. Iya, ketika Laksamana Suanyuan kembali kali ini, saya akan memperkenalkan mereka kepada Anda, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun yang mengenakan jubah ungu, berubah menjadi sinar ungu, menembak dari puncak Gunung Suci Suanyuan, dan menembak ke lautan awan. Keesokan paginya, Tan Yun memasuki paviliun Tiange kota Sishu dan menemukan Chu Xiaosha. Menanyakan tentang situasi penambangan 32 jenis biji. Setelah penyelidikan, tidak banyak biji yang ditambang, tetapi orang-orang di kota luar bersedia menambang biji tanpa kompensasi, yang pindah Tan Yun sangat banyak. Tan Yun selalu percaya bahwa, orang baik adalah orang baik, dan merugikan orang lain selalu merugikan diri sendiri. Kota terdalam untuk menambang biji, semakin banyak Anda menambang, semakin baik, ucap Tan Yun. Tan Yun selesai berbicara, dan setelah mengobrol dengan Suanyuan Linger sebentar, dia memasuki lantai 6 dan berkorban ke Menara Suci Abadi untuk berlatih. Dalam sekejap mata, Tan Yun telah menghabiskan lebih dari 6.000 tahun di menara, dan hanya 10,5 bulan telah berlalu sejak dunia luar, Tan Yun melangkah dari tingkat ke-10 alam pemurnian ke tingkat ke-11 dari alam pemurnian. Selama periode ini, Tan Yun masih berusia 100 tahun, dia melunakkan daging dengan cairan ilahi Hongmeng, membuat 5 elemen hegemoni, memasuki tahap puncak dari urutan ke-12, dan memiliki kekuatan besar untuk merobek abadi tingkat tinggi artefak suci dengan tangan kosong. Dan kekuatan jiwanya yang abadi sudah sebanding dengan kultivator dari kerajaan kaisar tingkat ke-11. Leapfrog menantang kekuatan, mendekati peringkat ke-12 alam kaisar. Jika masalah ini menyebar, saya khawatir orang akan sulit mempercayainya. Karena kekuatan tantangan semacam ini di dunia besar, dapat dikatakan bahwa ia telah berdiri di puncak surga dan dunia. Apakah ada orang dengan kemampuan tantangan lompatan katak yang sama dengan Tan Yun? Tentu saja ada. Kalau tidak, ketika Tan Yun adalah makhluk tertinggi Hongmeng di masa lalu, dia tidak akan jatuh. Hanya saja orang-orang seperti Tan Yun yang memiliki kemampuan melompati langit dan menantang langit, memandang langit dan dunia, tidak akan melebihi 100 orang. Dengan senyum puas, Tan Yun meninggalkan Menara Sein Abadi dan muncul di lobi di lantai pertama paviliun Tiange di kota Sishu. Dia memandang Chu Xiaosha dan bertanya, bagaimana penambangan bijinya, ucap Tan Yun. Chu Xiaosha tersenyum dan berkata, Bos, dalam 2 tahun terakhir, para abadi hampir kehabisan 32 jenis biji di Suanyuan Xiancheng. Hei, Anda tidak tahu bahwa 32 jenis biji yang telah ditambang hari ini dapat menumpuk menjadi tumpukan hingga 100 jenis biji. Ini adalah gunung yang sangat besar, ucap Chu Xiaosha. Tan Yun mengangguk sambil tersenyum. Oke, sangat bagus. Dengan cara ini, saya dapat memperbaiki beberapa senjata ajaib ruang waktu yang besar, ucap Tan Yun. Lalu Chu Xiaosha meletakkan 100 cincin abadi yang diisi dengan 32 jenis biji ke Tan Yun. Setelah Tan Yun menerimanya, dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada berita tentang Jenderal Suanyuan, ucap Tan Yun. Tuan kota belum kembali dari pencariannya untuk sang jenderal, Chu Xiaosha berkata dengan ekspresi khawatir, Laksamana Suanyuan Jiren memilikinya, penampakan surgawinya sendiri, dan dia pasti akan mengetahuinya, ucap Chu Xiaosha. Aduh, Tan Yun bertanya sambil menghela nafas panjang, bagaimana, apakah Linger sudah menyusul? Chu Xiaosha menggaruk kepalanya dan berkata, masih agak pendek, kata Linger, sekarang aku dalam masa percobaan, jika saya lulus setelah ujian, saya akan mempertimbangkan untuk menjadi pendamping Tao saya, hehehehe, ucap Chu Xiaosha. Iya, Tan Yun berkata, ayo. Jika kamu memenangkan hati seseorang, kamu harus memperlakukan dia dengan baik, ucap Tan Yun. Terima kasih bos atas doronganmu, ucap Chu Xiao tersenyum. Segera, Chu Xiaosha memperhatikan bahwa wajah Tan Yun berangsur-angsur menjadi lebih dingin, dan bertanya, ada apa denganmu, bos, ucap Tan Yun. Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, Xiaosha, saya mengajukan pertanyaan, saya harap Anda dapat menjawab saya dengan serius, ucap Tan Yun. Chu Xiaosha membuang senyumnya. Tan Yun bertanya, jika suatu hari, Anda dan Suanyuan Linger menikah, dan keluarga Suanyuan dan saya menjadi musuh yang berbeda dari Dai Tian, bagaimana Anda memilih? Jangan berbohong dan mengatakan yang sebenarnya, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Chu Xiaosha mengepalkan tangannya erat-erat, berkata dengan tulus. Jika ada pilihan antara istri dan bos, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Linger,
dan aku tidak akan pernah mengkhianati bos. Jika adik laki-llaki hanya punya satu pilihan, lindungi Linger dengan nyawanya, dan juga akan menggunakan nyawanya untuk meminta maaf padamu dengan kematian, ucap Chu Xiaosa. Mendengar ini, Tan Yun menatap Chu Xiaosa, dan tiba-tiba merasakan sedikit kesedihan yang tidak bisa dijelaskan. Chu Xiaosa telah bersama Tan Yun selama bertahun-tahun, meskipun dia terus menyebut dirinya sebagai adik laki-laki, tetapi di dalam hati Tan Yun, dia adalah saudara laki-laki. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa jika Xuan Yuanrou bangun pada suatu hari dan menemukan identitasnya, dia pasti akan berbalik melawan satu sama lain. Pada saat itu, dia dan Chu Xiaosa pasti akan menghadapi pilihan yang paling sulit dan menyakitkan. Tan Yun merasa sedikit sedih di hatinya, aku tahu hari ini akan selalu datang, aku hanya berharap itu akan datang nanti, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tidak dengan egois meminta Chu Xia untuk berhenti mengejar Xuan Yuanlinger. Karena dalam hati Tan Yun, semua orang adil dan berhak mencari kebahagiaan. Bos, ada apa denganmu? Ucap Chu Xiaosa menatap Tan Yun dengan cemas. Tan Yun menepuk bahu Chu Xiaosa sambil tersenyum, aku hanya menggodamu, tapi aku sangat puas dengan jawabanmu, setidaknya jawabanmu tulus. Tidak seperti muridku dulu, ucap Tan Yun. Lingxia Tianzun, mata Tan Yun menunjukkan kesedihan yang tak terkendali. Dia pernah berkata pada dirinya sendiri, aku tidak akan pernah mengkhianatimu dalam hidup ini. Dia pernah berkata bahwa murid akan berdiri di sisi Anda kapan saja dan membalas kebaikan Anda untuk membesarkan dan memelihara. Namun, dia mengkhianati dirinya sendiri tanpa ampun. Setiap kali dia memikirkan hal ini, hati Tan Yun sakit. Karena Lingxia Tianzun yang lahir di alam Dewa Hongmeng, bukan hanya murid Tan Yun, tetapi juga seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh Tan Yun. Bos, apakah kamu menangis? Ucap Chu Xiaosa bertanya dengan hati-hati ketika dia melihat mata Tan Yun sedikit merah. Omong kosong apa, kenapa aku menangis? Ucap Tan Yun tersenyum, dan ketika dia berbalik untuk pergi, Chu Xiaosa bertanya, Bos, apa yang terjadi dengan mantan muridmu? Ucap Chu Xiaosa. Kalimat yang membuat Chu Xiaosa merasa tidak bisa dijelaskan. Tan Yun datang ke lantai 6, memasuki menara suci abadi tertinggi, dan mulai memadatkan tungku penempaan bintang sambil berkultivasi, membakar 32 jenis biji, dan menyempurnakan 11 keping waktu dan ruang di pada saat yang sama. Di lobi di lantai pertama, Chu Xiaosa mengerutkan hidungnya dan bergumam pada dirinya sendiri, bos aneh hari ini. Ketika dia menyebut murid-muridnya, dia tampak sedih, dan ada kemarahan dalam kesedihannya. Ya Tuhan, bos tidak akan benar-benar berbalik melawan keluarga Xuan Yuan suatu hari nanti, kan? Tidak, bagaimana mungkin, Laksamana Xuan Yuan sangat baik kepada bos, dan bosnya jelas bukan seseorang yang akan membalas dendam atas kebaikan, ucap Chu Xiaosa. Pada saat ini, Xuan Yuanlinger mengerutkan kening, dan dari detik Lou berjalan, bocah bau, apa yang kamu gumamkan sendirian, ucap dari Linger. Chu Xiao tersenyum dan berkata, tidak, ucap Chu Xiaosa. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.